Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas geometri analitik. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu garis lurus. Oke. Gimana sih garis lurus ini? Apa yang akan kita bahas? Oke. Lihat ya. Dari gambar diketahui bahwa garis L, ini L ya. L melalui titik P A,0. Ini ada A,0 dan sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis L ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian ada titik Q dan R. Titik Q, titik R terletak pada garis L. Jadi dia terletak di garis R. Karena sejajar dengan sumbu Y, maka apsis dari Q adalah A. Apsis itu yang X-nya ya, ini kan A, berapa gitu. R-nya juga A, dan apsis dari R juga A. Bahkan semua titik pada garis L selalu mempunyai apsis sama dengan A. Jadi kalau apapun sembarang titik yang diambil pada garis L ini, apsisnya atau X-nya itu sudah pasti A. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa garis L adalah himpunan semua titik yang berapsis A. Jadi L ini adalah himpunan semua titik yang berapsis A atau X-nya, dan ditulis yaitu himpunan X, Y, di mana X-nya itu adalah sama dengan A. Nah ini, jadi ketika ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya adalah X sama dengan A. Di mana A itu kita lihat dia perpotongan dengan sumbu X-nya tuh di mana gitu. Kalau misalkan di 2 ya berarti 2,0. Garisnya jadi X sama dengan 2. Jadi A ini suatu konstanta yang bisa diganti angka berapapun, baik positif maupun negatif. Oke, selanjutnya. Oke, secara matematis garis L pada gambar dapat dinyatakan dalam membentuk persamaan X sama dengan A. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi, X sama dengan A adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A,0. Dengan penjelasan itu dapat dipahami bahwa sumbu Y adalah persamaan garis yang berbentuk X sama dengan 0. Jadi kan kalau ini tadi X sama dengan A. Berarti ketika di sini kan A-nya 0 atau apsisnya 0. Koordinat 0,0 berarti di sini adalah garis X sama dengan 0. Gitu. Jadi ketika digeser ini sejauh A. Selanjutnya, nah, gimana kalau kita punya garis S? Jadi ini ada garis S, ini kita akan namakan garis S. Dia sejajar dengan sumbu X dan melalui titik P, 0, B gitu ya. 0, B, sejauh B gitu ya. Kemudian ada titik T dan D yang terletak pada garis S. Maka ordinat kalau tadi apsis itu kan X ya. Kalau ordinat ini Y. Dari titik T dan D adalah B. Ya jelas kan ini kan berapapun B gitu, Y-nya sudah pasti B. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa garis S merupakan himpunan semua titik yang mempunyai ordinat B. Jadi sebarang titik yang diambil di koordinat S ini, dia pasti ordinatnya adalah B. Maka dapat dituliskan sebagai Y sama dengan B. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa Y sama dengan B merupakan persamaan garis dari S. Yaitu persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X melalui titik 0, B. Dengan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa sumbu X ini adalah pada saat Y-nya sama dengan 0. Oke, gitu. Nah, selanjutnya, ini ada contoh soal. Misalkan diketahui titik A 4,7. Tentukanlah persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X. Ingat tadi kalau sumbu X berarti persamaannya adalah Y sama dengan gitu ya. Berarti nah yaudah nanti dijelaskan di bawah. Dan melalui titik A. Kemudian tentukan pula persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui sumbu A.
melalui titik A. Oke, kita yang jawab yang pertama. Titik-titik pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A 4,7 selalu berordinat 7. Atau kalau sumbu X berarti Y-nya sama dengan. Nah, karena di sini Y-nya 7 berarti selalu berordinat 7. Maka persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A, maka persamaannya adalah Y sama dengan 7. Kemudian, yang kedua, titik-titik pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A 4,7 selalu mempunyai apsis 4. Apsis itu X-nya ya, berarti X-nya 4. Sehingga persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A adalah 4 atau X sama dengan 4. Nah, ini ada baiknya tuh digambar ya. Tadi ini kalau gambar di PPT ya nggak boleh ini sih. Oke, next lanjut ya. Nah, ini latihan. Diketahui titik A 3,4. Kemudian yang pertama, tentukan dan gambar. Kalau tadi kan nggak ada gambar ya. Jadi ini latihannya adalah tentukan dan gambar persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A. Berarti sejajar dengan sumbu X berarti Y sama dengan gitu ya. Kemudian, tentukan dan gambar persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita mencari yang sejajar sumbu Y melalui titik A ini. Berarti persamaannya adalah yang X sama dengan. Oke, ini sedikit materi untuk hari ini. Jawabannya boleh di-submit pada Google Classroom. Sekian dari saya, mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.